Oke, nice. Seperti biasa, kita akan melanjutkan yang kemarin. Eh, Mohon maaf kemarin tiba-tiba saya kurang enak badan, jadi saya pending dulu untuk apa namanya belajarnya kemarin. Tapi kita ganti hari ini ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya kita presensi dulu ya, seperti biasa untuk apa namanya data kita. Oh iya, teman-teman tadi ada pesan dari Mas Halim untuk ngisi apa namanya weekly feedbacknya, teman-teman. Bisa diisi dari sini ya. Saya kasih ke link eh apanya di chat, bisa dibuka dulu, diisi nanti kalau bisa sebelum apa namanya sebelum selesai nanti udah diisi semua ya, gitu. Bisa diisi dulu mulai dari sekarang untuk feedbacknya yang minggu kemarin ya teman-teman ya. Oke. Salah. Berarti kita pertemuan 10 ya teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan hari ini tanggal berapa nih? 12 ya. 12. Dimulai dari Mas Adafa. Silahkan Mas Adafa. Ada belum nih? Hadir Kak. Mas Adafa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Gimana? Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin baca-baca modul sama nyoba yang bikin kalkulator juga ulang Kak. Mm-mm. Oke, ada ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, siap. Oke, sip. Thank you Mas Adafa buat update-nya. Masih Kak. Oke, selanjutnya Mas Aldi Riyadi. Ada nggak nih? Hadir Kak. Oke, halo Mas Aldi. Gimana nih kabarnya? Baik, baik, baik. Baik, Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Aldi kemarin udah belajar apa nih? Kemarin pas KLMI bilang tentang JWT kemarin saya mulai nyoba-nyoba sih, tapi ya belum sepenuhnya paham sih Oke, mengenai claims kemarin. Jadi oke. Klaimsnya kenapa tuh? eh, belum tahu sih aku belum apa ya namanya paham secara betul ya yang Hmm, claims-claims lain. Jadi masih ngeliat YouTube itu fungsinya apa, itu fungsinya apa gitu. Jadi belum oke. ngerti sepenuhnya. Oke, siap, siap, siap. Nanti bisa di-update. Misalkan bingung, bisa di chat aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain gitu tentang JWT atau tentang klaim dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sip, dilanjut aja belajarnya. Udah bagus banget, udah sampai klaim sudah pakai JWT. Sip, dikembangin lagi aja biar nanti udah lebih siap lagi gitu. Sip, thank you Mas Aldi. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oh ya, mungkin saya mau tanya, mungkin next saran dari kakak, bagusnya aku belajar apa ya selanjutnya ya? Oke, DBT udah, mungkin coba itu deh, sebentar. Ehm, itu API-nya udah RESTful belum? Udah, Udah ya. RESTful itu maksudnya gimana? Carude kan biasa. Bukan. Jadi RESTful itu misalkan nih dalam satu pet gitu kan. Oh,
Dalam satu pet itu dia bisa digunakan untuk bermacam-macam verb. Bisa pakai get, bisa pakai post, bisa pakai put, bisa pakai patch, bisa pakai delete kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika bikin endpoint nanti apa namanya petnya atau URL-nya itu macam-macam. Gitu. Misalkan mau bikin CRUD user gitu kan, user slash create atau nanti kalau misalkan update user slash update gitu. Padahal kita bisa pakai usernya doang, nggak perlu ada create update-nya seperti itu. Gitu, paham belum? Paham. Jadi misalkan gini, nanti ada endpoint gitu kan. Taruh saya tulis dulu. Eh, create, update, delete. Oke. Jadi misalkan kayak gini. Ya, kelihatan belum? Nah, jadi misalkan ada endpoint kayak gini kan. Nah, path-nya gitu kan. Ketika bikin endpoint kan harus kayak gini. Ini namanya RESTful API. Ini ada best practice-nya gitu kan. RESTful API. Yes. Nah, eh, jangan sampai bikin endpoint itu misalkan aku pengen ke create user gitu kan. Misalkan 8080 API version 1 terus user create gitu kan. Terus nanti kalau misalkan ada lagi update API version 1 user update terus localhost 8080 API v1 user delete. Nah, terus di sini verbnya adalah post semua. Bisa, bisa nggak masalah. Tapi ini nggak best practice-nya gitu. Ini belum, jadi dia belum RESTful API. Kalau misalkan kayak gini gitu kan. Nah, kalau RESTful API itu kayak gini. Bacanya lebih enak kan. Oh, get user. Oke, berarti dia mendapatkan data si user, semua user gitu kan. Terus kalau bisa ini tuh apa namanya? Plural gitu. Jadi banyak gitu kan. Jadi users gitu kan. Get users. Berarti dia mendapatkan data users semuanya. Kalau ini dapat user by ID gitu. Terus nanti post user berarti ini nge-create data gitu. Put atau patch berarti dia adalah nge-update data by ID-nya ini. Seperti itu. Kalau delete ya udah dia delete by ID-nya ini. Jadi lebih enak gitu loh. Lebih apa ya? Lebih kebaca gitu. Tergantung dari apa? Dari verb-nya. Gitu. Ini namanya verb atau kata kerja. Apa sih yang mau dilakuin itu apa kayak gitu. Nah, ini namanya RESTful API. Nah, nanti kita akan belajar ini juga, teman-teman. Biar kita endpoint-nya nggak kayak gini gitu. Oke, gitu Mas Aldi, coba dipelajari dulu untuk RESTful API ini kayak gimana. Nanti kalau misalkan udah besok bisa diupdate lagi ya. Sip. Oke, thank you Mas Aldi. Thank you, Kak. Oke, lanjut ke Mas Andre Kurniawan. Hadir Kak. Oke, Mas Andre gimana nih? Keadaannya sehat? Kurang sehat Kak. Oh, sehat ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, gimana Mas Andre kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma mempelajari ulang GitLab aja sih Kak, nyoba-nyoba kayak Udah kemarin. udah nyoba? Ngapus ngapus ke akun sendiri. Oke. Kalau yang ke akun saya belum bisa. Cuma nyoba ke akun sendiri aja sih Kak. Oh Baru itu. gitu. Oke, Iya. nggak apa-apa. Nanti coba kalau misalkan udah bisa gitu kan. Nanti coba merge request ke repo yang kemarin ya, yang Oh iya, di-share kemarin. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? belum ada Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Andre. Sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mbak Anissa Siva. Oke Kak, halo. Halo Mbak Siva. Oke, Mbak Siva, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak, agak sedikit Alhamdulillah. flu. Oke, nggak apa-apa. Ah, sama saya juga. Iya, Oke, Mbak Siva, kemarin udah belajar apa nih? baru baca-baca modul 4 sih Kak. Hmm,
Ada kesulitan nggak? sama. Belum ada Kak, sama Belum ada. nyoba yang kemarin itu Hmm. belum di ACC sama Kak Helmi ya. Iya, aku udah Karena kasih kayaknya komentar udah sih. close ya Kak ya. Udah itu sih apa namanya? Udah aku cek. Cuma kan belum ada foldernya tuh. Coba dicek lagi. Saya udah bikin yang kedua Kak. Ya, yang curhat Cipa itu kan. Oh iya, Ya, itu. iya Kak. Itu belum belum ada foldernya. Oh belum ada ya Kak. Ya, bisa Oh dicek dulu. iya, iya itu berarti kendala saya di situ Kak, munculin foldernya belum bisa. Oke. Nah, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. Nanti dicoba lagi ya. oke Kak. Iya, Sip. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? udah Kak, cukup. Itu aja ya. Oke, sip. Oke, Thank you, Siva. oke Kak, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Mas Dava. Ada nggak nih? Oh, belum hadir ya. Oke, lanjut ke Mas Dimas. Dimas belum ada ya. Oh, halo, Mas Dimas. Bisa diupdate aja di chat kalau misalkan nggak bisa open mic. Izin dulu. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa Mas Dimas. Diupdate aja di chat ya. Gimana keadaannya? Terus kemarin udah belajar apa gitu. Izin kemana nih Mas Rizky? Oke, Mas Dimas. Oke, lanjut ke Mas Isrian. Ada nggak nih? Mas Isrian, halo? Oke, mungkin baru AFK. Kita lanjut ke Mbak Umaira dulu deh. Mbak Umaira ada nggak nih? Nggak ada ya. Oke, lanjut ke Mas Panji. Hadir. Hadir. Oke, Mas Panji. Gimana nih kabarnya, Mas Panji? Alhamdulillah Kak, sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih, Mas Panji? Saya baca-baca itu aja modul sama paling nonton YouTube gitu yang golangnya. Oke, ada kesulitan nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ngerti sih, lumayan. Oke, udah sampai mana nih belajar gulangnya? Itu aja Kak yang modul itu sama yang pas dulu itu nyoba-nyoba itu. Belum Oh, nyoba lagi. oke, modul 4 itu ya? Oke, siap, siap, siap. Oke, dilanjut aja Mas belajarnya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa tanyain ya. Oke, siap. Sip, thank you Mas Panji. Oke, lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Halo Mas. Izin ke mana nih Mas Rizky? Eh, ke Mas Reza Hidayat dulu deh. Hadir, tes. Oke, sip. Mas Reza, gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Oke, Mas Reza, kemarin udah belajar apa nih? Belajar Git. Belajar gitu ya. Ada kesulitan nggak? Enggak ada, Kak. Aman ya. Udah, kemarin udah itu belum? Apa namanya? Udah merge request belum? Udah, cuma kan kemarin itu salah upload file, malah PowerShell. Ya bisa di itu ya, diedit dulu ya untuk apa Oke, namanya komitannya bisa yang teksnya aja di gitu. oke. Sip. Nah, oke, ada lagi Mas? Enggak ada. Nggak ada ya. Oke, coba dilanjutin lagi ya belajarnya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyain aja. Baik, Kak. Oke, sip. Thank you Mas Riza. Sama-sama, Kak. Oke, lanjut ke Mbak Nabila. Nabila Halo Kak, Amalia. Halo, oke. Sip. Mbak Nabila gimana nih kabarnya? Alhamdulillah udah mendingan banget sih Kak. Udah mendingan ya. Oke, Kemarin sama nih. oke. Kayak saya juga habis sakit kemarin.
Oke, Mbak Nabila, udah belajar apa nih kemarin? Kemarin baru nonton-nonton sama download GitHub sama baca modul lagi sih, Kak. Mm-mm. Ada yang bingung nggak atau ada kesulitan? Saya sebenarnya GitHub belum begitu ngerti cara makainya, Kak. GitHub atau Git-nya? Beda loh Lupa ini aja. konteksnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, nanti ini nanti juga akan belajar masih di Git sih. Nanti saya ulangin lagi untuk supaya apa namanya? Supaya review yang kemarin-kemarin yang masih belum bisa gitu. Iya, Kak. Kalau untuk golangnya gimana Mbak Nabila? Golongnya saya baru nonton yang di YouTube-nya lagi, belum sempat nyoba lagi sih, Kak. Mhm. Oke, siap. Nanti dipelajari dulu aja ya. Soalnya insya Allah untuk besok, misalnya kita udah masuk ke Golang nih, Oh iya, Kak. gitu. Jadi disiapin aja apa yang harus diinstal gitu kan. Kalau misalkan ada yang belum, disiapin dulu, biar besok bisa langsung nyoba. Kita nanti akan praktek juga tiap hari gitu. Jadi biar teman-teman lebih jago nih Golangnya gitu. Oh, oke, Kak. Sip. Ada lagi Mbak Nabila? Udah, Kak. Oke, sip. Thank you Mbak Nabila update-nya. Sama, Kak. Oke, lanjut ke Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Kak, Oke, Mbak Vidya, gimana nih kabarnya sehat? kurang sehat Kak. Oke, kayaknya lagi banyak banyak yang sakit ya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Vidya, kemarin udah belajar apa nih? Baru baca modul sama itu, lihat di YouTube. Mm-mm. Ada kesulitan nggak atau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, kalau untuk git-nya gimana Mbak Vidya? Ada kesulitan nggak? Gitnya masih belum itu sih Kak, belum paham. Tapi Oh, nanti mau tak lihat-lihat lagi. Oke, yang belum paham bagian mana nih? Bagian yang repository itu. Oke, kenapa tuh? Yang gimana bingungnya? Maksudnya, maksudnya repository itu apa atau gimana? Bukan, saya bentar ya Kak. Oke. Sama yang di itu Kak, GitLab. Heeh. Masih bingung daftarnya? Itu Belum daftar, tapi atau udah daftar? udah, tapi pas yang kayak akses itu Hmm, belum paham Kak. Iya itu. oke, oke, siap. Nanti request aja jadi apa namanya developer gitu kan. Nah, Maaf, nanti kan pasti saya approve. Nah, nanti kalau udah nanti baru bisa bikin branch gitu. siap Kak. Nanti akan Makasih. saya coba pakai akun lain gitu ya, biar apa namanya teman-teman juga lihat gitu. Oke, sip. Ada lagi, Mbak Vidya? Cukup Kak. Cukup ya. Oke, sip. Thank you, Mbak Vidya. Sama Kak. Oke, kita lanjut ke Mbak Diah. Ada nggak nih? Mbak Diah Maharani. Halo, Mbak Diah. Halo, Kak. Oke, Mbak Diah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Kemarin udah belajar apa nih Mbak Diah? Kemarin nonton yang rekaman kemarin Kak, sama baca-baca modul yang di GCR aja. Ada kesulitan nggak? Oh ya, yang Git itu belum ke itu sih Kak. Belum bisa ya atau gimana? Iya belum bisa, belum lanjut nyoba lagi. Soalnya Oke, Sabtu Minggu ada acara ya. klien saya ada acara. Oke, nggak apa-apa. Sip. Nanti akan saya coba biar teman-teman paham gitu kan. Saya nanti akan coba pakai akun baru gitu. Nanti kan saya akan nyoba gimana sih caranya untuk ngumpulin tugasnya gitu kan ya. Siap. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mbak Dia? Enggak ada sih Kak. Itu dulu ya. Oke, sip. Thank you Mbak Dia. Oke, lanjut ke Mbak Rahma Setiani. Ada nggak nih?
Ada, Kak. Oke, gimana nih Mbak Rahma kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rahma. Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nggak banyak belajar sih, Kak. Cuma baca modul. Oke, ada kesulitan nggak ketika belajar? Enggak. Nggak ada ya. Kemarin bikin akun GitHub. Oh, GitHub. Oke. Baru bikin. Haha. Oke, sip tugasnya udah. Eh, ada kesulitan nggak ketika nyoba GitLab sama GitHub? GitHub baru bikin akun ya, Kak. Cuman dulu pernah bikin repository, cuma belum tahu cara upload folder. Oke, siap, udah apa-apa. Oke, nanti kita akan nyoba bareng juga. Kita nanti akan masuk ke GitLab juga sih. GitHub juga sih. Ya, ya, Gitu. Kak, makasih. Oke, kalau untuk gulangnya gimana? Soalnya belum banyak belajar lagi. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicoba dulu ya untuk dipahami dulu gulangnya. Iya, Kak. Siap. Oke, thank you Makasih, Mbak Kak. Rahma. Iya, sama-sama. Iya. Oke, lanjut ke Mbak Rafita. Halo Kak, Oke, halo. Mbak Rafita gimana nih kabarnya sehat? sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rafita, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba Git Kak, udah bikin branch-nya. Cuman sama aku merge request. Kenapa tuh? Ada kesulitan? Aku lupa caranya. Oke, nggak apa-apa. Terus Nanti, sama aku juga ah, lupa sama aku lupa bikin foldernya, jadi langsung masukin txt-nya. Nanti mau oh, aku ubah dulu Kak. udah kok. Aku cek udah ada foldernya, tinggal di merge request aja. Oh, nggak maksudnya di dalam folder si Rafitanya pengen aku bikin folder lagi gitu Kak maksudnya. Oh gitu, oke, boleh, nggak apa-apa. Nanti dicoba dulu ya, di update. Kalau udah nanti bisa di merge request gitu. Oke Kak. Oke, sip. Thank you Mbak Rafita. Ya, makasih juga Kak. Lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Oke, halo Mas Rio. Mas Rio gimana nih kabarnya? Sehat? sehat Kak. Oke, untuk update kemarin udah belajar apa nih? Cuman ulang apa sih Kak, nonton YouTube yang udah pernah saya pelajari. Mm. eh Apa namanya? Untuk gate-nya kemarin udah ya? Git kemarin udah. Oke, ada kesulitan nggak ketika nyoba gate-nya? Cuman ini Kak mau nanya, Boleh. itu Kak kalau mau kayak pindah repository gitu, Hmm. kayak mana ya Kak? Dari Oke. kayak pas kita dari GitLab itu mau ke GitHub gitu. Tinggal diganti originnya aja sih. Kan kan ketika teman-teman apa namanya kemarin mau nge-push gitu kan. Misalkan dari repo ini mau di-upload juga ke GitHub gitu ya. Atau gimana? Iya Kak, gitu Kak. Oh gitu. Kalau gitu berarti remote-nya diganti aja. Kan biasanya kemarin pakainya git add remote origin gitu ya. Nah itu diganti aja git apa namanya git add git set URL remote origin gitu. Jadi add-nya diganti set URL gitu. Jadi nanti kita bisa pindah antara GitLab ke GitHub atau mungkin ke repository yang lain seperti itu. Gitu sih. Jadi nggak ada bedanya kok. Nggak ada apa namanya harus di apa namanya diganti gitu sih. Gitu Mas Rio. Oke, sip. Dilanjut aja Mas belajarnya. Gulangnya jangan lupa ya, biar di apa namanya, biar lebih jago lagi. Oke, sip Mas. Oke, thank you Mas Rio. Sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Sandia. Ada nggak nih? Hadir Kak. Oke, Mas Sandia. Gimana keadaannya? Sehat Mas? Ya agak full sih Mas. Oke, nggak apa-apa. Kita juga lebih banyak yang sakit nih. Oke, Mas Sandia. Kemarin udah belajar apa nih? Kalau kemarin ini sih Mas kan kemarin sempat bilang ke Kak Ilmi ya terkait ini ya atau saya lagi dari Ya. mungkin lebih ke belajar aja sih Mas dari apa mempelajari Golang dari YouTube aja kayak gitu. Baca doang. Oke, kalau untuk apa namanya Git kemarin ada kesulitan nggak? Git kayaknya belum
merge request deh katanya. Mm-mm. Kelihatannya. Iya, Saya belum aku ituin sih. Masih oke. tapi ya paling gara-gara belum merge request aja. Oke, nanti coba dicek lagi ya, itu belum ada foldernya. Ah, Jadi dimasukin ke folder dulu, baru nanti di itu apa namanya di merge request. oke Kak. Oke, sip. Ada lagi Mas Andia? Cukup sih Kak. Cukup ya. Oke, thank you Mas Andia. Ini lanjut ke Mas Adit, Mas TM Helvikram. Ya, Dil. Oke, Mas Adit, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sekarang ya, Oke, Mas Adit, kemarin udah belajar apa nih? belajar apa? Dia ya, Mm-mm. program dan Oke. lihat modul lah istilahnya. Mm-mm. Oke, kalau untuk Git-nya sendiri ada kesulitan nggak, Mas? Gitnya Mas ya. Saya coba karena kemarin saya sakit dan hadir minggu malam ya. Gitnya Mas ya. Oke. Coba nanti kalau misalkan apa namanya dicoba aja untuk merge request gitu kan, di push dulu. Nanti saya approve sebagai developer juga di situ, biar nanti bisa merge request ke situ ya. Oke. Gimana Mas? Cara mainkan gitnya dari mana Mas? Kurang kedengaran sih suaranya Mas, kecil banget. Iya Mas, apa mulai untuk kita belajar dari Git dari mana Mas? Dari modul bisa sih Mas. Kemarin kan ada modul-modulnya tuh. Gitu. Iya, Nanti iya. juga akan saya demoin juga untuk nyoba Git-nya gitu. Jadi biar eh, bisa lebih jago lagi untuk Git-nya gitu. Baik Mas. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin, Mas Adit? Udah Mas, itu aja Mas. Oke, sip. Thank you, Mas Adit. Iya Mas. Oke, lanjut ke Mas Tegar. Halo, Mas Tegar. Halo Kak, Oke, Mas Tegar gimana nih kabarnya? Sehat? sakit Kak. Waduh, lagi sakit nih Mas Tegar nih. Iya, Oke, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya Mas ya. siap Kak. Oke, Mas Tegar, gimana nih kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma itu menonton video yang pembelajaran kemarin kan saya itu nggak masuk Mm-mm. sama baca modul sama nyoba Git aja sih. Oke, nah ini saya lihat udah ada merge request gitu kan, cuma filenya belum ke commit nih. Iya belum lagi up ini Kak. Oke, jadi Prosesnya udah, lama. oke nggak apa-apa. Udah bisa ya berarti merge requestnya ya. Iya Tinggal bisa. tinggal dimasukin aja untuk filenya ke Braze yang ini tadi gitu kan. Foldernya. Ha-ha. File sama Oke, foldernya, terus nanti tinggal di merge request lagi gitu. oke. Gitu. Udah Siap gitu Kak. doang sih sebenarnya tugasnya. Simple banget. Oke, kalau untuk golangnya gimana nih Mas Tegar? Gulungnya belum lanjut sih, cuma nonton dari video aja. Kalau mau Belum aja. praktekin gulungnya belum lanjut. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Disembuhin dulu aja Mas badannya, biar nanti kalau misalkan mau izin nggak apa-apa, izin aja gitu. Jadi nggak Siap, usah dipaksain. siap Kak. Oke, sip. Cepat sembuh ya Mas Tegar. Thank you. Siap, terima kasih. Oke, lanjut ke Mas Trikrama. Halo Mas Trikrama. Oke, Mas Tri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Trikrama kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma baca modul sama nonton-nonton YouTube Kak untuk Ada, cari ego. oke, ada kesulitan nggak? Masih belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Oke, kalau untuk apa namanya Git-nya kemarin ada kesulitan nggak? Belum sih Kak, cuman penyesuaian pakai GitLab Oke, dua sebelumnya ini. pakai GitHub ya? Iya Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan masuk GitHub juga sih.
Oke, jadi sebenarnya tujuannya saya kenalin ke GitLab itu karena teman-teman pasti saya anggap udah jago di GitHub gitu kan. Makanya saya pengen nyoba. Siapa tahu teman-teman nanti di kedepannya juga bakal pakai GitLab ini gitu kan. Jadi saya pengen teman-teman tuh nanti keluar dari sini tuh udah bisa semuanya gitu loh. Oh, aku udah pernah pakai GitLab, aduh aku udah pernah pakai GitHub gitu. Jadi biar kenal dulu gitu. Soalnya kebanyakan pasti kayak gitu teman-teman. Oke, sip. Siapa ini? Ada yang izin. Eh, Mbak Umaira. Mbak Umaira izin. Saya cek dulu. Tadi Mas Isrian. Halo Mas Isrian. Udah hadir Iya, belum? iya Oh, Kak. oke. Mas Isrian gimana nih kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Isrian? Kemarin teh nggak sempat belajar Kak, soalnya apa sakit lambungnya kambuh Kak, jadi istirahat. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sekarang udah mendingan ya? Masih agak kerasa sakit dikit mah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nggak kuat izin aja, nggak apa-apa Mas Isrian. Iya Oh, siap Kak. oke, kalau berarti belum belajar ya, oke nggak apa-apa. Tapi untuk yang KKN-nya tuh udah selesai ya? Alhamdulillah sudah Kak, udah beres. Oke, siap. Berarti nanti udah bisa fokus untuk belajar ya. Iya siap Kak. Bisa. Oke, semangat Mas Rian, cepat sembuh ya. Thank you. Terima kasih Kak. Oke. Mas Rizky Ramadan tadi izin kemana ya? Belum ada. Halo Udah, Mas Rizky. Oh udah ya. Oke. ya, Oke Mas Rizky, kemarin udah belajar apa nih? baru baca-baca lagi Kak. Ada kesulitan nggak? Belum sekarang Belum. kayak tahun belum. Oke. Udah nyoba gitnya belum? Alhamdulillah sudah. Udah nyoba untuk merge request? Udah. Oh ya. Di repo saya kok belum ada ya? Ada itu Rizky Kak. Itu coach. Oh Rizky. Oh ini ya. Oh oke 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 siap siap siap. Oke mantap mantap. Yang Riku Hachima ini ya? Iya iya coach. Oke siap siap siap. Oke kalau dari golangnya gimana, ada kesulitan nggak? Belum sekarang belum. Belum ada ya. Oke siap. Oke sip. Dilanjut aja untuk belajarnya Mas Rizky. Siap coach. Oke thank you Mas Rizky. Oke, Mas Dava izin koneksinya jelek. Oke, berarti hampir semuanya ya. Yang izin cuma 2. Oke, lanjut. Oke, eh, kita akan lanjut materi dulu teman-teman. Nanti apa namanya? Nanti kita akan nyobain juga kalau misalkan nanti ada waktu, ya kan? Oke, saya cek dulu. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk link feedbacknya yang tadi, gitu kan, diisi dulu sebentar. Aku eh, up lagi biar kalau misalkan teman-teman lupa. Nah, oh ini. Oke, sip. Ini jangan lupa diisi dulu teman-teman untuk feedbacknya minggu kemarin ya. Oke. Masuk ke materi dulu. Modul 3 ya.
Di kemarin itu kita udah modul 3. Oke, kemarin tuh kita udah belajar tentang pengenalan, ya kan? Pengenalan version control system, modul konsep dasar udah, bekerja pada lokal udah, branch and merge udah, tinggal yang lokal versus remote. Kayaknya udah ding. Udah belum ya? Lokal versus remote. Sama GitHub. Kayaknya kurang itu deh. Lokal versus remote sama GitHub. Oke. Oke. Kita masuk 2 materi itu ya. Jadi GitHub yang terakhir, teman-teman. Nanti kalau misalkan bisa sampai golang, kita coba golangnya juga. Oke, sip. Oke, kita mulai untuk materinya, teman-teman. Oke, mantap. Saya pindah dulu. Oke, nice. Oke, saya besarin. Nah, kita akan mulai untuk Git remote, remote dari lokal, maksudnya repository lokal sama lokal repository remote. Gitu. Bedanya apa sih, gitu kan? Kenapa sih harus ke remote, gitu kan? Nah, nih, nanti kita akan belajar teman-teman. Git merupakan salah satu version control system yang penting untuk proyek pengembangan software. Terdapat perbedaan antara repository lokal dan remote. Bedanya apa sih, gitu kan? Nah, kita akan belajar ini. Nah, kalau repository lokal, dia adalah offline, gitu kan? Nah, repository lokal berada pada komputer pribadi, memungkinkan pengembangan untuk bekerja offline tanpa koneksi internet. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa melakukan commit, bisa melakukan push, bisa melakukan push enggak ding, commit sama masukin ke staging area. Ya kemarin kan ada development area, terus habis itu staging area, baru local repository, baru remote repository gitu kan. Nah, sebenarnya ketika teman-teman nyoba di lokalnya teman-teman atau di komputernya teman-teman, itu teman-teman udah nyoba local repository gitu. Tapi kalau udah masuk ke mana, ke GitHub atau maupun GitLab gitu kan, nah itu teman-teman udah masuk ke remote repository kayak gitu. Nah, yang pertama keuntungannya adalah dia offline, dia nggak butuh koneksi internet yang kencang atau bahkan kita nggak butuh koneksi internet sama sekali gitu kan. Terus yang kedua adalah keamanan karena ya itu nggak ditaruh di internet gitu kan. Jadi nggak perlu apa namanya concern dengan keamanan gitu karena ya ada di laptop teman-teman gitu. Tapi rawan hilang. Takutnya nanti ketika diinstal ulang lupa belum di push gitu kan. Nah kerjaannya belum di apa namanya belum di save gitu kan. Nah makanya serem juga kalau misalkan teman-teman kayak gitu tapi belum di save gitu kan. Tuh. Oke, sip. Lanjut kalau remote repository. Nah, ada 3 nih, teman-teman. Ada global access, collaboration, sama less maintenance gitu. Nah, global access apa sih gitu kan? Repository dapat diakses oleh anggota proyek dari berbagai lokasi dengan akses yang dikoordinasikan dengan baik. Jadi kita bisa sharing atau distribusi source code kita ke rekan-rekan kerja kita yang ada dimanapun mereka berada gitu kan. Misalkan nih, kan sekarang kan lagi hype-hypenya eh, kerjaan di apa namanya di rumah gitu kan atau WFH atau WFA gitu kan work from anywhere. Nah, makanya kita kalau misalkan untuk programmer sendiri ini diuntungkan gitu kan karena kita bisa kerja di rumah gitu kan, kita bisa ngerjain kerjaan rumah beserta kita bisa ngerjain kerjaan kantor juga gitu kan. Atau kalau kuliah kan teman-teman juga sekarang kan pasti udah online semua ya. Kalau misalkan offline pun juga nggak banyak gitu. Nah,
Makanya kalau misalkan kita mau kolaborasi tentang tugas atau mungkin kolaborasi apa namanya coding gitu kan, nah biasanya kita pakai Git ini gitu untuk nyimpen kerjaan kita gitu teman-teman. Terus yang kedua kolaborasi, nah gitu. Jadi karena apa namanya di Git itu remote gitu kan, di saat akses internet dan kita bisa ngecek gimana sih apa namanya kode yang udah dikerjain dari teman-teman kita gitu kan. Jadi kita bisa kolaborasi di sana, kita bisa tahu siapa sih yang udah ngomit, siapa yang belum gitu kan. Bisa kita tanyain juga, kok ini kerjaannya belum selesai gimana gitu kan. Bisa kayak gitu. Oke, lanjut task maintenance. Jadi yang pertama, remote repository disediakan oleh layanan cloud seperti GitHub atau GitLab yang memberikan tugas admin lebih efisien. Jadi karena kita pakai third party atau kita pakai sebuah software ya intinya ya. Jadi software kayak GitLab atau GitHub gitu kan. Jadi udah uh, apa namanya dikasih fitur sedemikian rupa sehingga kita bisa pakai fitur-fiturnya dengan baik gitu kan. Jadi lebih bagus lagi karena udah dibikin secara ya baik lah intinya kita udah percaya sama mereka gitu kan. Dan banyak fitur yang bisa kita gunakan dari sana juga gitu. Mempercepat juga sih menurutku. Jadi kita nggak perlu maintenance, misalkan servernya butuh kayak gini gitu, nggak perlu gitu. Soalnya dari GitLab sama GitHub-nya udah bagus banget kok dari dulu gitu, nggak ada isu sama sekali gitu. Itu sih. Jadi tadi untuk remote repository, oke lanjut ke tabel perbandingan nih. Nah, apa sih bedanya gitu kan? Kalau dari segi akses nih teman-teman, kalau lokal ya dia hanya diakses oleh pemilik lokal, kita nggak bisa kolaborasi sama sekali gitu kan. Mau kolaborasi gimana orang filenya aja di laptop teman-teman gitu kan, apa bedanya sama kayak nggak usah pakai Git kayak gitu, tinggal di backup aja pakai zip gitu kan, terus nanti dikasih misalkan mau nyoba lagi di laptop yang lain tinggal pindah pakai flash disk gitu kan. Nah itu kan agak uh, kurang kerjaan banget gitu loh, makanya kita butuh yang namanya remote repository gitu kan. Bisa dikontrol aksesnya, bisa diakses dari mana aja, kita bisa tinggal nge-clone gitu kan. Gitu teman-teman. Dari segi backup, nah ini kalau yang lokal kan harus di manual ke cloud, misalkan di zip dulu, terus di-upload, butuh waktu lagi gitu kan. Dan atau ke external storage, ke hard disk, ke flash disk, ke MMC dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau remote ya udah tinggal di push aja, udah ke backup gitu kan. Dan ada historinya juga nggak bakal hilang teman-teman. Kecuali server GitHub atau GitLab-nya lagi masalah, nah itu pasti ada isu gitu. Tapi kalau enggak ya enggak aman. Yang ketiga komunikasi nih, dari segi komunikasi kalau lokal ya harus dikirim ke kolaborator secara manual atau ke rekan-rekan yang teman-teman secara manual gitu kan. eh Harus pakai flash disk, kirim ke WA atau gimana gitu kan, atau kirim email gitu kan. Repot intinya kalau misalkan lokal repository gitu. Nah kalau yang remote ya udah tinggal nge-clone, kerjain, push, bus request atau pull request, di merge, selesai. Kita bisa kolaborasi. Itu nggak perlu jalan yang susah gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, konflik dan resolusi konflik. Kalau lokal, konflik sering terjadi ketika pengembangan bekerja pada beberapa cabang atau pada waktu yang sama, gitu kan. Resolusi dilakukan secara manual. Nah, kalau lokal kayak gitu, jadi kita bisa apa namanya? uh, Kalau misalkan yang bekerja pada branch yang berbeda gitu kan, tapi ngerjain pada suatu file yang sama, nah itu pasti banyak konflik teman-teman. Nanti kita pasti akan menemui si konflik ini, tapi untuk awal-awal ini kayaknya teman-teman belajar dulu, kenalan dulu sama yang namanya Git. Nah nanti kita akan coba ini, kalau misalkan konflik kayak gimana. Nah serunya di sini teman-teman. Kalau misalkan sampai konflik, nah itu serunya di situ. Serunya karena pusing. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan nyoba juga. Oke, yang kedua, kalau remote repository, kalau konflik bisa dilakukan secara push dan pull request pada remote repository sehingga proyek dapat terkoordinasi dengan baik gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan pull request atau merge request gitu kan, kita bisa review dulu
yang konflik yang mana, mau diambil dari codingannya yang mana gitu kan. Jadi kita bisa bisa apa ya? Bisa ngelakuin untuk reviewnya dari sana, bisa di remote, bisa di lokal juga gitu. Jadi lebih fleksibel kalau remote repository gitu teman-teman. Lanjut. Nah, kesimpulan nih dari presentasi ini kita memahami perbedaan dan keunggulan dari repository lokal dan repository pada sistem version control kit. Di samping itu kita juga mempelajari konflik dan resolusinya gitu teman-teman. Biasanya kalau untuk konflik itu harus koordinasi juga sama rekan-rekan yang bersangkutan gitu kan. Misalkan ada konflik dari 10 komit gitu kan, dari 10 orang gitu kan. Ya udah 10 orang itu diajak dulu ngobrol, meeting gitu kan. Gimana nih yang mau dipakai codingannya yang mana gitu kan. Kita sesuaiin dulu, oh yang ini, yang ini, yang ini gitu. Biasanya kalau misalkan kayak gitu tuh kita koordinasi secara internal dulu gitu kan selama waktu yang dibutuhkan gitu kan. Bisa sampai berjam-jam, bisa sampai 1 hari penuh gitu kan. Tergantung kekompleksan dari komitnya sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Itu kan nanti gitu. Nah, kalau misalkan lagi belajar pasti nggak bakal sekomit separah itu gitu. Kalau misalkan udah kerja dan di mana source code-nya itu udah banyak banget gitu kan. Mau nggak mau ketika kita ngerjain kan pasti banyak banget yang dikerjain di situ. Pasti banyak yang apa namanya konflik juga gitu. Oke, kita lanjut. Oke, siap. Terlanjut ke materi kedua teman-teman, yaitu GitHub. Nah, apa nih GitHub? Kenapa kita harus pakai GitHub? Kenapa kita harus kenalan sama GitHub gitu kan? Nah, kita akan pelajari sekarang. Nah, ini teman-teman kayaknya udah familiar sama yang namanya GitHub. Nah, GitHub adalah platform open source, ya kan? Platform open source ya teman-teman ya. Jadi dia open source, bisa bayar, bisa gratis sebenarnya. Cuma kayaknya ini open source. Jadi kebanyakan orang tuh untuk nge-share codingannya atau hasil kerjanya secara free gitu kan, ditaruh di sini gitu teman-teman. Yang digunakan untuk melakukan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Di sini Anda bisa membuat repository, melakukan fork repository, serta melakukan kolaborasi dengan pengembang yang lain. Sama seperti GitLab, cuma contohnya kalau GitHub ini open source, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Sorry, teman. Penggunaan GitHub pertama kali. Nah, ketika kita pakai GitHub, ada beberapa, ya kan, ada profile, ada membuat repository pertama, readme file, dan git ignore. Ketika kita mau daftar gitu kan, ya udah daftar aja gitu kan, pakai email, masukin nama gitu kan, masukin tanggal lahir mungkin, bio gitu kan, bisa dicek di sini, github.com gitu kan. Daftar aja dulu gitu kan. Nah nanti ketika kita udah masuk ke profile gitu kan, biasanya kita akan disuguhkan seperti ini, name, terus bio-nya apa, pronounce-nya apa, kita mau dipanggil apa, ini opsional ya teman-teman. Company mungkin teman-teman mau nge-share teman-teman lagi di kuliah di mana atau kerja di mana gitu kan, lokasi, terus display current local time, waktu di zona waktu teman-teman gitu kan. Email yang mau dipakai apa, website kalau misalkan ada, social account boleh, Instagram, Facebook dan lain sebagainya bisa di-share di sini kalau mau gitu kan. Terus udah itu doang kayaknya untuk yang dibutuhkan di profile gitu kan. Foto, oh ya foto jangan lupa teman-teman. Supaya tahu oh itu teman-teman atau bukan gitu kan. Atau boleh foto wibunya gitu kan. Waifunya boleh gitu. Oke. Terus membuat repository pertama, langkah-langkah membuat repository serta penjelasan fitur-fiturnya. Nah, kalau untuk bikin repository, teman-teman tinggal masuk ke tab repository ini. Terus bikin new yang ada di kanan ini kan warnanya hijau, paling paling terang gitu kan dari yang lain. Kita tinggal new aja, bikin repository gitu kan. Terus ownernya siapa gitu kan? Apakah kita masuk ke grup atau kita pakai akun kita sendiri gitu kan? Nah terus masukin aja nama repository-nya misalkan apa ya, catatanku gitu kan. Nah belum ada nih di repository kita gitu kan.
Terus create repository name are short and memorable. Net inspiration how about probable octo machine. Nah, bisa pakai ini teman-teman kalau misalkan apa namanya teman-teman bingung ngasih nama repositorinya gitu kan. Sudah dikasih apa namanya nama nih sama si GitHub-nya gitu kan. Terus deskripsi opsional. Ini ngapain sih repositorinya? Misalkan isi dari hatiku yang terdalam, misalkan kayak gitu. Tapi jangan ya teman-teman ya. Kerjaan aja misalkan sharing knowledge about how to learn Golang from scratch misalkan. Namanya yang harus sesuai sama deskripsinya, berarti Golang one on one gitu. 101 gitu maksudnya. Nah, terus kita mau apa namanya repositorinya ini apakah private atau public gitu. Kalau public jadi dia semua orang bisa lihat, semua orang bisa apa namanya commit, semua bisa pull request gitu kan. Kalau private ya kita harus ngasih akses ke apa namanya ke orang tertentu gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kita invite yang bisa ngecek private repository gitu teman-teman. Terus selanjutnya, nah di sini ada readme file gitu kan. Nah di sini juga ada nih, initialize this repository with readme file gitu. Jadi kita bisa apa namanya nge-add readme supaya apa ya? Biasanya itu untuk deskripsi repository sih teman-teman. Biasanya isinya adalah apa namanya deskripsinya. Misalkan kita akan belajar Golang one on one kan, berarti nanti di isinya adalah apa namanya tools apa yang dibutuhkan, terus di sini materinya tentang apa aja kayak gitu. Terus nanti di situ misalkan ada project-project atau latihannya kayak gimana, ada contoh-contoh codingannya kayak gimana gitu kan. Nah ini kita jelaskan semua di README file gitu. Jadi biasanya orang-orang untuk ngecek pertama kali itu dari README dulu. Gitu. Baca aku itu maksudnya. Jadi ketika sebelum ngecek atau sebelum pakai repository ya kita baca dulu aturannya kayak gimana gitu. Terus yang keempat ada git ignore, pengertian, kegunaan dan membuat file git ignore gitu kan. Nah di sini bisa kita tambahkan git ignore. Git ignore ini buat apa sih gitu kan? Git ignore ini adalah untuk nge-prevent atau mencegah file atau folder yang kita nggak pengen kita push ke atau kita taruh ke remote repository seperti itu teman-teman. Jadi supaya kode kita tetap ada di lokal dan dia nggak perlu untuk di-push. Misalkan contohnya environment variable biasanya kita taruh di lokal. Karena apa? Kita nggak mau ada password, ada IP database, ada kredensial, ada email dan lain sebagainya itu masuk ke remote repository. Nah, ya kalau misalkan itu adalah private nggak masalah. Apa namanya? Yang konsumsi adalah konsumsi internal kayak gitu. Nah, kalau kita share secara publik, wah bisa serem juga teman-teman. Apa namanya? Akses-akses atau akun-akun atau mungkin kredensial yang penting yang harus dijaga itu jangan sampai di-share ke publik gitu. Misalkan nih ada token gitu kan, key token atau mungkin apa ya key dari misalkan teman-teman bikin aplikasi yang bisa enkripsi, dekripsi gitu kan, yang bisa di-encode dan di-decode. Teman-teman punya kuncinya, kalau kuncinya di-share, nah itu serem juga misalkan. Nanti siapa tahu ada yang iseng nyobain aplikasinya teman-teman, terus didekripsi sendiri, terus diganti passwordnya dan lain sebagainya kan serem juga teman-teman. Jadi Git ignore ini digunakan untuk itu, gitu. Jadi kita mau apa namanya, mau nggak boleh untuk atau mencegah file apa aja sih yang nggak perlu kita upload gitu. Nah di sini ada template-nya teman-teman. Misalkan kita nggak mau untuk ekstensinya adalah Delphi. Nah, ketika ada template-nya Delphi, kita nggak mau ada beberapa file yang kita upload. Kayak misalkan gini teman-teman. Teman-teman pernah belajar itu belum? Mungkin ada yang udah nyoba JavaScript untuk yang Express.js yang pakai Node.js gitu kan.
Ketika node itu di compile gitu kan, atau di build gitu kan, pasti ada folder yang namanya node modules, ya kan? Nah, atau kalau PHP Composer lah gitu. Jadi dependensi manajernya, ya kan dependensi manajernya PHP kan ada Composer. Kalau dependensi manajernya JavaScript atau Node.js kan Node modules gitu. Kalau Golang ada sendiri Go modules gitu kan. Tapi kan dia nggak ke include ke project kita gitu. Dia ada di sistem kita gitu, berarti nggak masalah. Nah, untuk kasusnya PHP dan eh, Node atau JavaScript gitu kan. Dia kan Node module sama vendor untuk Composer kan dia masuk di directory project ya teman-teman ya. Kalau nggak kita prevent, kalau nggak kita masukin ke git ignore listnya, nanti dia akan ke-upload tuh ke remote repository. Padahal kan besar banget teman-teman, gitu kan. Nah untuk sekarang Node modules dan Composer maupun dari Go modules itu ukuran yang paling besar itu ada di Node modules karena projectnya banyak banget teman-teman. Gitu kan. Nah makanya biasanya kita prevent. Nah itu Mas Aldi tuh. Dia pernah nggak sengaja nge-push Node module kan besar banget teman-teman, pasti lama banget untuk nge-push ke GitHub-nya gitu kan. Nah biasanya untuk nge-prevent-nya itu pakai git ignore Mas Aldi gitu. Jadi git ignore ini misalkan kita bisa masuk ke JavaScript, ini ada template-nya teman-teman. Misalkan kita mau bahasanya adalah JavaScript, ada nggak nih Java, Julia, Express mungkin ya, ada nggak Express? Nggak ada ya template-nya. Zen, apa nih? Terraform, Scala, Ruby, Node. Nah ini Node mungkin ya. Terus license kalau ada teman-teman, MIT kan, atau apa C itu boleh. Kita coba aja ya, nanti kita akan delete repository-nya. Nah di create tinggal di create aja gitu, nggak usah ribet-ribet. Nah di sini ada license, kan license-nya apa gitu kan. Terus ada readme. Nah ini readme ini buat apa namanya? Yang tadi kan sharing knowledge about how to learn Golang from scratch. Nah, git ignore-nya ini teman-teman. Nah, git ignore itu isinya ini. Biasanya adalah file-file yang nggak mau kita upload ke sini. Ada apa nih? Ada logs, ada log.log gitu kan, bintang npm debug. Karena ini tadi kan dia kasusnya adalah Node gitu kan, ada Node.js atau JavaScript gitu kan. Ada beberapa nih, ada logs yang nggak mau di apa namanya? Ketika kita compile dengan yarn atau mungkin dengan npm gitu kan, dia pasti ada lognya. Makanya kita nggak perlu nge-upload gitu. Diagnostic reports, ada runtime data, ada directory itu kan, libconf, coverage dari unit test, NDC test, grant, power component. Nah ini juga salah satu apa namanya dependensi manager juga di JavaScript, ada power. Build release kita nggak mau juga. Nah ini teman-teman yang paling penting nih, dependensi directories nih. Node modules. Nah ini serem juga kalau misalkan node modules di-upload kan kadang sampai apa namanya bermega-mega bahkan bergiga-giga gitu kan dia di-upload, wah serem juga teman-teman. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Banyak nih teman-teman. Nah, .env. Nah, biasanya ini isinya adalah apa namanya? Kredensialnya teman-teman, misalkan IP database, username database atau mungkin Redis dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Nah, ini build-buildnya. Nah, ini fungsinya teman-teman. Jadi kita nggak mau teman-teman nge-upload semua project kita ke remote repository, takutnya nanti apa namanya bisa dipakai sama orang lain gitu. Apa nih? Oke, sip. Wah, malah ngecek kerjaan tadi teman-teman. Oke, lanjut. Kita udah tahu nih cara ngedit profile, cara bikin repository, bikin readme gitu kan, ada git ignore juga gitu. Nah, terus kolaborasi dan kontribusi di GitHub. Yang pertama, kita bisa forking repository, cara melakukan forking repository serta manfaat dan keuntungannya. Jadi fork itu gini teman-teman.
tinggal di fork ini doang sih. Jadi fork your own copy of Zcaris colon 1-on-1. Jadi kita bisa nge-fork itu maksudnya gini. Kita bisa nge-clone gitu. Misalkan aku mau nge-fork apa ya? Dari repository orang lain nih, misalkan dari mana ya? Banyak sih yang saya forks. Nah nih kita bisa nge-fork dari repo orang gitu kan, misalkan mana ya? Nah ini misalkan free programming books, ini ada repository free programming books. Jadi di sini saya nge-fork dari apa namanya, orang dari ebook foundation. Di sini dia nge-share tentang uh, list of free learning resources in many language. Jadi kita bisa belajar apa aja di sini. Misalkan apa nih, buku tentang apa ya, English by programming language. Gitu kan. Kita bisa ngecek buku apa. Kita pengen belajar apa nih? Misalkan belajar Golang gitu kan, buku bahasa Inggris Golang. Di sini ada nih terusnya. Bentar. Go nih, boleh nih belajar Go. Nah, di sini ada introduction, ada build with application, build with apps with Go gitu kan. Misalkan one on one nih, kita samain aja. Nah, di sini ada bukunya gitu kan. Bisa kita download. Kalau suruh beli ya beli gitu kan. Nah, di sini ternyata dijual teman-teman. Free to read online. Nah, ini read online-nya di sini. About Go one on one. Nah, ini isi-isi bukunya gitu teman-teman. Jadi kita bisa nge-fork gitu kan dari orang lain. Misalkan aku mau nge-fork dari mana ya? Aku cari dulu deh di GitHub. Nah, apa ya? Misalkan template HTML gitu kan. Kita cari aja di sini gitu kan. Nah, ini ada HTML boilerplate gitu kan. A professional front-end template for creating fast, robust, and adaptable web apps for our site gitu kan. Misalkan aku pengen nge-fork dari sini. Nah, ini yang nge-fork ada 12.000 orang, yang lihat ada 2.500 orang, yang nge-star ada 55.000 orang. Kok bisa sebanyak itu? Ini codingannya tentang apa sih gitu kan. HTML5 boilerplate is a professional front-end template for building fast, robust, and adaptable web apps or sites. This project is the product of over 10 years of iterative development and community knowledge. Jadi dia udah 10 tahun nih teman-teman, apa namanya, projectnya ini. Jadi webnya ini nih, HTML5 boilerplate. Just started. Di sini tinggal di sini misalkan aku pengen nge-fork gitu kan, aku pengen kontribusi ke sini gitu kan, ya udah di fork dulu, fork. Terus habis nge-fork kita mau namain apa di repository kita gitu kan, apakah sama? Kalau sama ya udah nggak usah. Deskripsinya ya udah sama aja. Copy the main branch only. Jadi misalkan kita pengen apa namanya, kita mau kolaborasi gitu kan, kita pengen kontribusi ke open source, ya udah kita copy aja yang main branch only, nggak usah semuanya gitu. Ya, tinggal di create forks. Tunggu sebentar. Udah selesai. It should only take a few seconds. Kita tunggu, udah selesai. Kita udah nge-fork nih. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa nge-pull dari sini, kita bisa ngedit apaan aja ke sini gitu kan. Kita tinggal, kita nggak perlu ngedit-ngedit yang ada di punyanya orang gitu kan. Kita pengen kustomisasi sendiri, kita bisa nyoba sendiri gitu. Tinggal kita clone aja, code. Nah, clone. Mau pakai HTTPS boleh, SSH boleh gitu. Tinggal di clone, jangan di copy itu kan, masuk ke terminal, di clone, udah selesai. Itu manfaatnya teman-teman. Jadi kita bisa apa namanya, kontribusi dari situ lewat fork gitu. Nanti kita tinggal pull request deh gitu. Saya melakukan pull request dari pengguna yang ingin mengedit kode pada repository milik orang lain. Nah, misalkan tapi kita harus lihat dulu di sini apa namanya,
contributing nih. Biasanya kalau misalkan kita mau kontribusi ke apa namanya, ke suatu open source gitu kan. Biasanya kita harus cek dulu di bawah di readme-nya itu pasti ada bagian contributing gitu kan. Di sini ada tulisannya hundred of developer have helped to make the HTML5 boilerplate. Anyone is welcome to contribute. However, if you decide to get involved, please take a moment to review the guidelines. Jadi di sini tuh ada guidelines-nya nih teman-teman, ada aturannya. Kita mau ngedit sesuatu tuh jangan seasalnya gitu kan. Nah, ini ada guideline-nya nih. Contributing to HTML5 boilerplate. And want to get involved? Thanks. We are actively looking for folks interested in helping out bla 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 gitu kan. Kita bisa pakai issue taker, terus kalau misalkan ada bug ya udah bug report gitu. Mau nambahin fitur baru ya udah nambahin aja gitu kan. Nah, pull request ini ada aturannya teman-teman. Please act as first before embarking on any significant pull request, implementing features, refactoring code, porting to a different language gitu kan. Otherwise, you risk spending a lot of time working on something that the project developer might not want to merge into the project. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak tanya dulu kan, caranya gimana pull request-nya atau gimana gitu kan, ya udah teman-teman buang-buang waktu gitu, nggak bakal digagas juga sama, nggak bakal digubris juga sama yang punya branch, yang punya repo gitu kan. Nah, dikasih tutorial nih caranya. Fork the project, clone your fork, and configure the remote, the remote gitu kan, diganti remote-nya. If you clone a while ago, get latest changes from upstream, di check out terus di pull gitu kan, di pull ke bawah gitu kan. Create a new topic of branch. Nah, jadi bikin branch baru, topiknya apa gitu kan. Jangan lupa di rebase gitu dari upstream gitu kan. Terus baru di push ke branch-nya, terus open pull request. Nah, ini ada tutorialnya juga teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan kita udah submit nih gitu kan. Berarti kita udah menyetujui untuk apa namanya? Di lisensi kerjaan kita berdasarkan lisensi MIT nih. Nah, kita bisa baca lisensinya gitu kan. Ternyata dihapus teman-teman. Kita cek dulu dari sini ada lisensi nggak? License. Nah, di sini nih. Permission is hereby granted free of charge to any person of bla 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 bla. Jadi kita dapatnya gratis teman-teman. Jadi kalau misalkan codingan kita udah kita pull request atau kita submit ke sini, berarti kita mau nggak mau codingan kita boleh dipakai sama semua orang gitu. Karena proyeknya berlisensi MIT gitu. Jadi mau nggak mau nanti kalau tiba-tiba teman-teman, wah codinganku dipakai nih, harusnya aku minta uang uang apa namanya? Oh ya namanya itu uangnya. Mintanya minta bayaran lah. Kok codinganku dipakai itu kan, bayar lah gitu. Nggak gratis itu gitu, misalnya. Tapi kan kita udah kontribusi ke sini. Di sini proyeknya dia bilangnya MIT. Jadi ya mau nggak mau kita nggak bisa menuntut orangnya gitu. Jadi free gitu. Jadi nggak ada garansi. Oke, lanjut untuk tutorial pull request. Nah, di sini ada nih apa namanya aturannya gitu. Tinggal dibaca-baca aja. Kalau misalkan udah gitu kan, tinggal masuk ke sini ke project intinya. Kita pull request ke sini, bikin new pull request gitu kan. Terus kita ngambil dari fork kita. Kita misalkan dari mana ya? Nah nih, compare across fork. Nah, jadi kita bisa nge-compare dari fork kita, dari punya kita, kan, ke punya dia, gitu kan. Misalkan aku dari branch A, aku nggak punya branch lain ya. Akan senglog gitu kan. Nah, di sini ada apa namanya? Ada perbandingannya nih. Kita bisa cek apa sih yang dibedain. Misalkan aku udah ngerjain apa sih sama yang ada di atas, ada yang di maksudnya di remote repository yang punya orang gitu kan. Bisa kita cek di sini gitu kan. Aku nambahin komit apa di sini gitu kan. Ini misalkan contohnya aku ya, tapi ternyata di sini bukan. Terus nambahin apa gitu kan. Bisa kita cek lognya. Kalau misalkan udah tinggal create pull request gitu kan.
Misalkan terus nanti apa namanya dikasih nama pull request-nya apa, reviewernya siapa, assignnya siapa, labelnya apa, projectnya siapa, milestone-nya gimana gitu kan. Ini opsional sih teman-teman. Terus baru create pull request. Tapi jangan ya teman-teman. Saya nggak ngapa-ngapain masa nge-create pull request, serem juga gitu kan. Nah gitu. Itu teman-teman, itu tadi tutorial pull request, terus lanjut code review dan issue tracking. Nah, nanti saya juga jelaskan juga kita bisa nge-compare antara branch sama branch yang ada di fork sama yang ada di remote-nya orang gitu kan. Terus kita bisa merge konflik juga kalau misalkan ada konflik nih, misalkan bedanya antara yang punya kita sama orang lain itu beda gitu kan, harus di merge juga gitu. Untuk ngatasinnya gimana? Biasanya ya kita cek dulu, kita review dulu gitu kan. Kayak kemarin teman-teman, kan kemarin kita udah nyoba apa namanya, kalau misalkan ada konflik gitu kan, kita bandingin dulu yang mau dipakai itu yang mana, punya kita, punya orang, atau keduanya gitu. Gitu sih teman-teman untuk ngatasinya. Nanti kita akan belajar juga, pas nanti dikulang aja ya, biar lebih tahu fungsinya konflik itu apa, terus cara ngatasinya gimana. Soalnya kalau misalkan sekarang uh, agak kurang gimana gitu untuk ngetesnya. Maksudnya nggak ada konteksnya gitu, bingung juga gitu. Mending pakai code sekalian biar paham juga teman-teman. Teknik branching di GitHub. Apa itu branching di GitHub? Menjelaskan konsep branching dan pada GitHub serta fungsinya. Jadi branching itu kayak kemarin sebenarnya sama aja untuk GitHub sama GitLab. Bedanya cuma platformnya aja gitu. Branching tetap sama, dia bikin suatu branch atau suatu cabang gitu kan. Jadi kita bisa apa namanya, naruh di tempat yang berbeda atau ranting yang berbeda gitu kan. Ada ranting utama, ada ranting-ranting yang lain gitu kan. Jadi kita bisa ngasih kerjaan itu di ranting yang berbeda. Nanti kalau misalkan udah, rantingnya bisa disatuin lagi ke ranting yang utama gitu. Di cabang yang utama gitu. Merge konflik, penjelasan tentang merge konflik di GitHub serta cara mengatasinya. Sebenarnya sama sih. Jadi bedanya apa ya? Bedanya platformnya doang teman-teman. Jadi platformnya pakai GitHub. Nanti kita akan juga coba juga. Pull request, cara melakukan pull request di GitHub dalam melakukan proses branching gitu teman-teman. Jadi apa namanya, sama gitu. Yang tadi kita demoin ya pull request tadi, terus ada branch-nya juga gitu kan, bisa kita review gitu kan. Jadi tadi teknik branching sama aja gitu kan. Kita bisa bikin branch di sini, misalkan di sini bisa nggak ya? New branch gitu kan. Dari branch-nya apa? Nama branch-nya misalkan, coba gitu kan. Terus from this fork or is upstream repository. Misalkan aku pengen ngambil yang dari upstream gitu kan. Branch apa? Oh, changelog. Kita create new branch. Udah di sini udah ke udah ke bikin branch-nya gitu kan. Di sini pasti juga udah ada nih branch-nya gitu. Ini branch coba isinya apa? Oh, dia dari changelog gitu kan. Di compare bisa apa nih bedanya gitu kan. Oh, ternyata bedanya cuma ini doang. Gitu. Terus kalau misalkan aku compare antara baseline sama sama coba ini tadi gitu kan. Aku mau request bisa aja, tapi masuknya ke tempat saya doang gitu kan. Ya, kok ini kok punya saya? Sama teman-teman. Bentar. Ini punya orang bukan? Oh, punya saya nih. Alhamdulillah. Deg-degan teman-teman. Soalnya gimana ya? Ini tuh karena fork gitu kan. Jadi kontribusinya emang benar-benar dijaga. Jangan sampai kita ngedit apapun yang bukan punya kita gitu. Serem juga teman-teman. Ya, lanjut. Ada code review teman-teman. Apa sih code review gitu kan? Penjelasan tentang code review di GitHub untuk mengecek kode yang telah ditulis. Jadi kita bisa code reviewnya di sini misalkan teman-teman bisa pakai ekstensi ini Octo-tree gitu kan, bisa biar lebih enak nyari filenya. Kalau misalkan satu-satu kayak gini kan harus loading gitu kan. Nah, kita bisa tahu langsung pakai ini ekstensinya namanya Octo-tree gitu kan, bisa diinstal di Chrome-nya teman-teman gitu kan. Install aja, install Octo-tree gitu. Install Octo-tree.
Nah ini tinggal diinstal aja. Diinstal ini bisa biar di GitHub-nya kita bisa apa namanya langsung tahu apa sih di dalam foldernya gitu kan. Nah, misalkan aku pengen tahu codingannya Jangan.js, yang indeks ini aja deh. Nah, ini kita bisa kayak gini, terus ini diginiin. Nah, kita bisa ngecek oh di sini ada code reviewnya di sini bisa pakai apa namanya? Bisa kita cek gitu kan. Oh, codingannya kayak gini tuh, gitu kan. Dia cuma apa namanya? Bikin bikin hello world doang gitu kan. Di sini ada blame gitu kan. Blame ini fungsinya untuk ngetahuin siapa sih yang udah nambahin ini gitu kan. Di sini yang nambahin yang pertama adalah si siapa ini? Ini ada orang nih, nggak tahu namanya. Nggak bisa di hover teman-teman. Di sini ada orang-orangnya yang udah ngerjain siapa di line berapa gitu kan. Renaming main.js to apt.js. Oh ini Robertson namanya. Kalau yang atas siapa? Alra. Ini Alra juga. Nih Vice Base ini sampai Paul Irish. Dia nambahin spasi doang teman-teman. Mantap ya. Dikasih spasi. Kenapa nih? Kolif. Dia nambahin head doang. Gitu kan. Sampai ke meta gitu. Sini nambahin meta doang. Sini nambahin spasi sama meta-metanya. Jadi gini teman-teman, biasanya ini source formatting diganti spasi doang. Jadi di format-format kayak gini juga apa ya? Kadang aneh juga sih kenapa dia format-format kayak gini gitu. Tapi biasanya emang kalau misalkan untuk apa namanya public repository seperti ini biasanya emang untuk code format itu diperhatikan gitu. Karena emang ini kan dipakai buat publik kan, jadi harus rapi, serapi mungkin ini tambahin spasi, tambahin spasi, enter, enter gitu kan. Kepake juga ini tambahin tab gitu kan. Gitu teman-teman. Untuk code review seperti ini sih tampilannya gitu. Apa rasanya yang diperiksa? Yang diperiksa biasanya apa ya? Kayak codingannya udah bener atau belum sesuai sama yang kita mau atau enggak gitu kan. Misalkan kita pengen ngecek yang lain, yang apa ya? SS dia bilang add SVG favicon. Faviconnya bener belum? Udah ke-upload atau belum? Oh, udah. Ya, kita cek aja. Udah ditaruh di mana? Oh, di doc icon SVG gitu kan. Udah dimasukin belum ke HTML-nya? Oh, udah ini udah masuk. Terus manifestnya gitu kan. Nah, ini ada icon lagi gitu kan. Dimasukin lagi. Terus udah di-upload ke udah dites juga ke file tesnya. Oh, dia ikonnya ada gitu kan. Nah, berarti udah bener nih uh, apa namanya kodenya gitu kan. Ya udah kalau misalkan udah bisa di merge nih pull requestnya gitu. Nah, itu caranya nge-review gitu teman-teman tugasnya. Apa sih yang deskripsinya apa gitu kan. Dia nge-fix apa. Nah, di sini ada nih tagsnya gitu kan. Nah, include as SVG 5 icon. I'm submitting a feature request. I think we should add SVG favicon to the root of the project. SVG favicon are supported by all major browsers. As they are scalable vectors, they typically have bla 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 bla. Nah, intinya di sini. This is a script post, gitu kan. Kita bisa tahu nih tujuannya apa sih namanya SVG gitu kan. Gini. Jadi biasanya untuk apa namanya yang dipakai, maksudnya untuk open source repository seperti ini tuh banyak orang-orang yang review gitu. Oh, kayaknya ini kurang ini deh. Coba aku pull request untuk nambahin ini, aku kasih konteksnya. Kenapa sih harus pakai ini? Solusinya kayak gini, sesuai nggak sama yang apa namanya yang ada di HTML5 boilerplate ini? Tujuannya apa? Nanti kalau misalkan dikasih tahu konteksnya, dikasih tahu solusinya, udah dibenerin codingannya, baru di pull request gitu. Terus baru di merge sama si yang punya nih si Roblerson ya ini dia udah pro teman-teman. Enggak ini kayaknya beli ini teman-teman. Punya saya kayaknya belum.
Oke, lanjut. Keuntungan code review dapat positif dari melakukan code review dan mengembangkan software di GitHub. Jadi keuntungannya ketika kita code review ya kita bisa lebih percaya diri. Apa namanya? Orang apa namanya? Misalkan saya udah ngerjain nih, tiba-tiba manajer saya mau ngecek review code saya di review gitu kan. Oh, udah bener atau mungkin ada yang kurang. Kita tolong tambahin ini nih, gitu kan. Tambahin unit test atau mungkin dirapiin ya codingannya sebelum di push gitu kan. Jadi kita bisa tahu feedback dua arah gitu kan. Misalkan dari manajer saya mau melakukan commit juga gitu kan, aku bisa review juga gitu. Jadi eh, apa ya? Kita menciptakan suatu software yang sangat apa ya robust gitu. Jadi dia lebih handle gitu dengan codingan yang rapi, dengan codingannya yang sesuai sama guidelines dan sesuai sama konteksnya, ya, nanti akan menciptakan suatu aplikasi yang bagus juga gitu. Semuanya dimulai dari nol, kata yang jagain pom bensin. Enggak, saya lihat teman-teman. Lanjut. Proses kolaborasi di GitHub. Gimana sih cara kolaborasi gitu kan? Mengetahui peran masing-masing dalam sebuah kolaborasi pada GitHub. Jadi kita tuh sebagai apa sih di satu project itu? Apakah sebagai front-end developer atau mungkin sebagai back-end atau mungkin sebagai QA atau mungkin sebagai test engineer gitu kan? Perannya teman-teman sebagai apa gitu kan? Tugasnya apa? Jadi disesuaikan aja gitu kan. Kayak kemarin saya bilang gitu kan. Jangan keluar dari konteks gitu kan. Sesuaikan aja kerjaannya, tugasnya apa, dia yang dikumpulin apa gitu kan. Jangan sampai kemana-mana gitu. Yang kedua, komunikasi yang baik gitu kan. Langkah-langkah komunikasi yang baik dan efektif dalam proses kolaborasi di GitHub. Biasanya untuk komunikasi, biasanya kita pakai yang namanya komen, teman-teman. Kita bisa ngecek di sini misalkan. Kita lihat yang ada di issue gitu kan. Biasanya kita komunikasinya lewat sini, lewat issue gitu kan. Kita bikin issue gitu kan. Terus oh di sini ada issue nih update Twitter card docs dokumen gitu kan. Dia tipenya adalah bug gitu kan. Kita cek di dalamnya. Biasanya ada orang ngobrol di sini. Nah, biasanya kita kasih kontaknya dulu. Prerequisite-nya apa? Describe the issue. Terus yang lengkap aja dia ada nggak ya? Yang udah di close aja biasanya ada nih. Ini komentar-komentarnya yang ini coba nih. Ya, ini. Komentarnya ada 11 nih. Ya konteksnya ini, gitu kan. Proposalnya apa? Kita ini adalah konteksnya, gitu kan. Kita ngasih introduction, gitu kan. Introduction tentang isunya. Proposal yaitu solusinya gimana, gitu kan. Nah di sini motivasi sama konteksnya, gitu kan. Biasanya di review dari sini, kalau misalkan sesuai formatnya, jadi ada guideline-nya teman-teman, ada tutorialnya untuk membuat suatu isu juga, gitu kan. Ada masalah, biasanya isu itu masalah, gitu. Ada beberapa bug atau mungkin tambahin fitur, gitu teman-teman. Kita kasih konteks dulu. Nah, biasanya komunikasinya lewat ini, lewat komen gitu kan. Happy to discuss, bla 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 bla. Terus di tag ke orang lain gitu kan. Terus dia ngomen lagi dan lain sebagainya. Biasanya kayak gini teman-teman untuk komunikasinya, teman-teman. Jadi kayak semacam sosial media gitu. Tapi sosial medianya ya ada ininya, ada itunya, ada konteksnya gitu, ada konteksnya apa atau kayak thread gitulah, kayak thread atau mungkin Twitter gitu kan. Dia bikin apa status dulu, habis bikin status terus ada yang ngomen, ada yang nge-like gitu kan, ada yang ngasih cinta mungkin ini, ngasih roket boleh, lihat ngasih mata boleh gitu kan. Bisa di subscribe misalkan ada sesuatu yang baru di sini nanti akan muncul notifikasi ke teman-teman lewat email mungkin atau lewat sini, di sini ada notifikasi nih. Nah, gitu. Apa ini? Oh, ada CI-nya teman-teman. Serem juga. Oke, lanjut. Kayak gitu teman-teman nanti untuk apa namanya? Komunikasi di GitHub gitu ya. Terus melakukan pekerjaan dengan rapi. Cara melakukan pekerjaan dengan rapi untuk memudahkan dalam kolaborasi project. Biasanya kalau untuk apa ya? Misalkan kita punya repo seperti ini gitu. Kalau bisa codingannya itu harus rapi gitu kan. Jangan sampai yang apa namanya berantakan gitu. Jadi tabulasinya dibenerin gitu kan. Fontnya ya nggak ada font di coding semuanya sama gitu kan. Ya,
paling itu sih tab, terus ada komentar-komentar kayak gini gitu kan. Terus misalkan per function tuh fungsinya apa? Oh ini ada action index, list all barang models gitu kan. Terus tabnya dibenerin gitu kan. Terus apa lagi ya? Importnya yang di atas gitu kan. Misalkan ini contoh ya, atau yang lain deh. Ah, Misalkan apa ya? Simple bank ini deh. Aku bikin ini. Ini kayaknya belum rapi sih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita cek aja. Nah, ini kayaknya, ini belum. Udah sih nggak rapin sih. Ini udah rapi nih. Jadi kayak gini tabnya ya, dari function ada isinya apa gitu kan, dirapiin, terus besar kecilnya disesuaiin gitu kan. Jadi jangan sampai berantakan codingnya gitu. Karena ini di publik teman-teman, jangan sampai kita dinilai oh ini programmernya nggak rapi gitu kan. Codingnya asal-asalan gitu teman-teman. Tapi kayaknya di sini ada deh. Misalkan kayaknya ada yang nggak rapi teman. Ya saya tahu di mana ya. Misalkan oh ini rapi sih. Yang nggak rapi yang mana ya? Ada sih saya dulu kerjaannya masih belum rapi. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah aja lah. Ini ya. Commit. Nah ini mungkin. Oh ini nggak rapi sih. Yang belum rapi yang mana ya? Ini bug fix kayak gini. Banyak banget teman-teman yang dia. Nah ini kayaknya belum rapi teman-teman. Jadi ya beginilah teman-teman. Harusnya bisa dimasukin ke database, tapi nggak tahu nih. Ya begitulah teman-teman. Jadi kerapian itu juga bagus buat recordnya teman-teman. Jadi kalau bisa bikin tulisan itu yang rapi teman-teman. Jangan sampai asal-asalan. Kalau perlu pakai formatter. Pakai formatternya dari VS Code. Bisa dikombin pakai linter gitu kan. Biar bisa rapi juga sesuai sama best practice-nya gitu. Ada ini tutorialnya pakai linter. Tergolong. Jadi di sini pakai linter biasanya aku juga pakai. It's a fast linter runner is linter parallel use sketching support YAML gitu kan. Dia digunakan untuk apa ya, ngecek sesuai nggak sih kode kita sesuai best practice gitu kan. Biasanya ada tutorialnya. Ini pakainya Golang CI Lin. Itu tutorialnya ada di sini. Jadi bisa ngerapiin, bisa ngetahuin apa sih yang salah gitu kan. Usage, quick start. Nah ini, ada notifnya nanti kalau misalkan ada error gitu kan. Nah, lagi ya. Banyak sih. Ada false positif juga kalau misalkan errornya bukan error sesuai gitu kan. Itu teman-teman. Terus pentingnya menggunakan Git itu merupakan alat yang sangat penting dalam melakukan kolaborasi pada GitHub. Jadi ketika kita pengen kolaborasi di GitHub, mau nggak mau kita harus belajar yang namanya Git dulu. Nah, core-nya itu di Git. Kalau kita udah paham Git, kita mau ngapain aja di Git gitu kan, ya udah kita bisa apa namanya kolaborasi di GitHub gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, oke lanjut. Kontribusi kode open source di GitHub. Open source, konsep open source dan langkah-langkah kontribusi di GitHub. Jadi open source itu berarti kita pengen kode kita itu bisa dipakai oleh khalayak ramai. Misalkan kayak gini. React.js gitu kan. Misalkan ini tutorialnya React.js. Ini adalah salah satu framework di JavaScript untuk front end gitu kan. Dia adalah open source karena dia enggak open source, kayaknya closed source-nya. Atau juga nih. Kita cek.
Misalkan TX. Ini close source ya. Codingannya yang open source itu apa ya? Ulang ya. Go. Misalkan punyanya Google aja ya. Google tuh punya loh teman-teman. Nah, nih. Google tuh punya GitHub teman-teman. Jadi Google tuh juga punya open source gitu. Jadi misalkan teman-teman pengen kolaborasi nih. Nah, ini repositorinya sampai 25.600 nih. Gila. Yang paling populer mungkin yang paling banyak forknya apa nih? Nah, Dagger nih, yang Android nih. Ini Kotlin juga nih, IntelliJ Community dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika kita ngobrolin tentang open source, berarti kita ngobrolin tentang kode kita yang di-share sama publik atau khalayak ramai gitu kan. Jadi mau nggak mau, kode kita itu bisa dimanfaatin sama orang lain. Mungkin orang lain banyak ada yang pakai, ada yang enggak gitu kan. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah sharing gitu kan. Misalkan at least sharing yang simpel-simpel aja, mungkin bikin suatu fungsi buat apa ya, menghitung menghitung function, menghitung algoritma X gitu kan. Nah, saya kayak gitu. Mungkin teman-teman belum pakai gitu kan, tapi ada orang-orang uh, yang lain lagi pengen nyari untuk nge-solve si algoritma X ini gimana gitu kan. Tiba-tiba ada yang nge-fork, ada yang commit, ada yang pull request kayak gitu. Jadi kolaborasi di open source itu kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya ya kita nggak dapat apa-apa karena kita open source. Jadi banyak orang yang pengen ganti, nggak akuisisi gitu nggak masalah gitu. Yang penting kita udah kontribusi gitu. Nah, untuk kontribusinya apa biasanya? Ya kode gitu kan. Kita kontribusi kode, kadang kita kontribusi ide gitu kan. Misalkan, oh kalau misalkan pakai framework ini lebih bagus loh gitu kan. Jangan pakai framework ini karena udah expired, mungkin udah terlalu jadul misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa sharing sama teman-teman juga dari yang lain gitu kan. Terus untuk kontribusinya gimana ya, pakai pull request tadi gitu kan, kita bisa nge-fork dulu, kita bisa ngedit dulu, kita kasih issue, terus baru kita pull request, kita kasih konteksnya, kita kasih pull requestnya, ini loh codingannya nanti jadi kayak gini gitu, kayak tadi teman-teman. Language misalkan Go gitu kan. Kita bisa cek nih yang Google pakai Go itu ada apa aja. Oh nih, certificate transparency Go, auditing for TLS certificates Go code. Oh nih, Sequelizer is unsupervised coverage guide kernel Phaser. Nah, mungkin Google belum pakai, tapi banyak orang yang pengen gitu kan. Makanya dia sharing nih. Gitu. Atau mungkin Google udah pakai dan Google pengen komunitas juga tahu nih teknologi yang dipakai sama Google itu apa sih gitu. Nih, Starlark in Go, the Starlark configuration language. Ini apa nih? Juga ini apa nih? Ini Fibonacci gitu kan. Dijelasin aja gitu kan. Predicts. Nah, orang-orang yang berkontribusi siapa aja gitu kan. Ini ada copyrightnya dari Google gitu kan. Ada license-nya. Salah Inco is not official Google product. Berarti dia bukan bukan punya Google gitu. Tapi di push-nya ke repositorinya Google. Boleh aja gitu, titip. Siapa tahu nanti ada yang apa namanya pengen ngasih ide. Nah ini ada improve gitu kan. Is there any plan to finish Targo and merge back to master gitu kan. Jadi ya, banyak yang kontribusi, banyak yang tanya, banyak yang mau ngembangin gitu kan. Misalkan mereka, misalkan nih teman-teman punya teknologi baru nih, misalkan bikin web tanpa coding gitu kan. Siapa tahu teman-teman kan. Teman-teman bikin repository, nanti pakai ini ya untuk apa namanya bikin web tanpa coding gitu kan. Tinggal klik 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 aja gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Tiba-tiba ada yang komen nih, ada yang bikin issue gitu kan. Keren nih reponya gitu kan.
Kalau mau nyobanya gimana caranya gitu kan. Nah, teman-teman baru masukin itunya tutorialnya makainya gimana, terus ada nggak misalkan ada yang komen juga gitu kan, ada nggak itu apa namanya demo versionnya gitu kan, atau mungkin teman-teman bisa nggak untuk demo one on one langsung secara live gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa dapat bayaran dari situ juga teman-teman, siapa tahu kan ketika udah bikin suatu coding gitu kan, suatu produk gitu dipakai secara open source, tapi teman-teman juga bisa dapat uang gitu kan. Misalkan dengan mentoring ke yang butuh gitu kan, atau mungkin ngasih license atau gimana, atau mungkin suatu fitur yang harus bayar gitu kan. Bisa jadi teman-teman gitu. Nggak masalah gitu. Terus kesimpulannya, dalam proses pengembangan perangkat lunak, GitHub menjadi platform terbaik untuk kolaborasi di antara pengembang. Dengan mengerti dan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Jadi ketika kita udah belajar tentang Git, kita udah tahu ada remote repository, ada GitHub, ada GitLab. Nah, sekarang kita udah siap nih untuk kontribusi secara open source maupun secara closed source. Jadi apa namanya untuk internal project aja gitu. Nah, teman-teman nanti sering-sering aja sering-sering aja bikin repository, bikin kasus atau mungkin uploadin sekarang semua project-project teman-teman yang ada di laptop teman-teman gitu kan ke private repository atau mungkin ke public. Kalau misalkan teman-teman pengen sharing udah pernah bikin project apa gitu kan, diupload aja gitu kan. Siapa tahu teman-teman butuh nanti pada waktunya akan datang, atau mungkin siapa tahu ada orang yang butuh codingannya teman-teman gitu kan. Gitu karena ya kita nggak tahu gitu kan kapan waktu yang tepat untuk memakai kodenya teman-teman gitu kan. Siapa tahu ada yang lagi butuh nih. Wah, aku butuh codingan buat apa ya? Buat ngitung probability uh, apa namanya? Kemenangan Indonesia sama kemarin sama mana ya 9-0 itu lupa. Vietnam gitu kan. Nah, siapa tahu ada yang bikin butuh kayak gitu kan. Saya lupa, saya nggak suka bola soalnya teman-teman. Jadi ya gitu, siapa tahu teman-teman uh, ada yang bikin gitu kan, pakai rumus ini, pakai algoritma ini gitu kan. Nanti ngegolinya pakai ini, siapa tahu ada yang pakai gitu kan. Nah, itu jadi dibikin aja, di-upload aja gitu kan. Kalau misalkan teman-teman masih malu ya udah taruh ke private gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Yang kedua manfaatnya adalah ya teman-teman nggak perlu nyimpan lagi di lokal. Kalau misalkan teman-teman pengen dipakai lagi, tinggal di-clone lagi gitu kan. Tinggal di-clone, udah selesai. Teman-teman nggak perlu banyak nyimpen data di laptopnya teman-teman atau di komputernya teman-teman. Jadi lebih menghemat storage juga gitu. Oke, itu tadi untuk GitHub dan apa tadi? Lokal versus remote repository. Ada yang mau ditanyain dulu untuk GitHub atau tentang lokal dan remote? Mas, aku nggak mau pakai remote, maunya pakai lokal terus. Boleh, Kak, mau boleh, nanya boleh, Kak, boleh. Gimana? kalau misalnya di GitHub itu bagusannya dibuat apa reponya satu-satu, kayak misalnya buat sesuatu dibuat reponya lagi apa digabungin aja semuanya? Oke. Kalau saya biasanya sesuai sama fungsinya aja gitu kan. Jadi jangan sampai kebanyakan repo juga. Maksudnya misalkan dalam satu repo ada banyak projectnya gitu, ya sebenarnya nggak masalah sih. Cuma lebih fokusnya mending setiap repo itu merepresentasikan satu konteks gitu. Misalkan nih, ini Golang one on one gitu kan. Ya berarti aku pengen nge-share cara belajar Golang gitu kan. Nanti kalau misalkan mau share yang lain, misalkan aku pengen nge-share tentang JavaScript, ya udah aku bikin repo baru tentang JavaScript gitu. Gitu sih Mas Rida. Tapi kalau misalnya disatuin nih kan, misalnya Golang ada belajar Golang, terus project Golang dijadiin satu, tapi reponya Golang, kan nggak kedeteksi di Google pencarian gitu kok. Iya, nggak masalah. Jadi ya tergantung konteksnya aja sih. Kalau misalkan teman-teman pengen Golang dalam satu repo juga nggak masalah gitu. Gitu sih. Oh, oke. Makasih Oke, Mas. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin?
Boleh nih, mau tanya apa nih? Nih ada banyak nih. Apa ya nih aku? Ticketing apa ya? Aku sampai lupa aku dulu pernah bikin kayak gini teman-teman. Apa ada outnya apa? Saya dulu pakai Gin kayaknya. Lupa saya. Gin framework. Nah, ini pakai Gingonic. Salah satu frameworknya Golang juga. Golang tuh juga ada frameworknya teman-teman. Jangan salah. Ada framework untuk bikin webnya. Ada Gin, ada Echo, ada Fiber, ada GoGRPC, ada itu namanya yang gambarnya lebah tuh aku lupa. Terus ada Gorilla Max. Misalnya teman-teman tahu. Ini nanti kita akan nyoba beberapa doang ya teman-teman ya. Jangan semuanya nanti saya bingung juga. Yang saya paling nanti ngajarin yang untuk frameworknya yang sering dipakai aja. Paling Gin atau Echo nanti yang teman-teman pengennya yang mana. Atau mungkin nanti di modul pasti ada suruh pakai apa gitu. Ini saya ngikutin modulnya aja. Tapi kalau dirasa teman-teman, Mas aku pengen belajar yang apa namanya, yang Gin atau yang Fiber gitu, boleh aja. Nanti belajar aja. Kalau misalkan nanti bingung, saya ajarin juga nggak masalah. Nah, ini tadi teman-teman untuk contoh yang tidak baik gitu kan. INV di-upload kayak gini tuh bahaya teman-teman. Di sini biasanya isinya adalah secret key atau DSN connection ke database gitu kan. Nah, ini biasanya ini tuh kita ignore. Jadi jangan sampai ke upload. Berarti ini adalah contoh yang salah teman-teman. Tapi benernya dia di private. Jadi yang tahu cuma saya gitu. Tapi untuk nanti kalau misalkan teman-teman bikin repo yang public, jangan pernah ngupload ini ya teman-teman ya, serem. Nah, ini ada secret key, ada password mungkin ya. Jadi hati-hati aja teman-teman. Tadi fungsinya kita ignore itu tadi teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Masih ada 10 menit nih. Kita pakai untuk tanya jawab aja. Seputar Git boleh, atau mungkin kita masuk ke mana namanya? Ke Golang juga boleh, introduction aja. Paling. Nah, modul 4 nih. Wah, kita besok udah masuk Golang ya teman-teman ya. Kita nanti akan belajar Golang. Yeay. Apa sih Golang itu? Udah ding, Golang kita udah belajar. Apa nih? Function introduction di mana ya? Ini berarti. Oh, ini dulu ya. Latih pengenalan dan instalasi dulu ya. Oke. Nah, ini pengenalan, terus apa lagi ya? Operasi. Aku nggak tahu urutannya sih teman-teman. Ini urutannya gimana sih? Nggak ada urutannya gitu ya. Ya, nanti paling aku tanya untuk urutannya dulu sih. Di sini nggak ada urutannya. Intro. Ini apa ya? Ini function parameter dan function return value. Kok langsung ke situ? Oh ini pengenalan dan persiapan. Nah ini berarti ini tadi untuk ini, oke. Terus habis itu modul 2-nya persiapan. Oh, persiapan masuknya ke sini ya? Ya kan? Oke. Terus modul 2 belajar basic variabel tipe data. Oh, berarti benar ini. 1, 2,
operasi. Oh, terus statementnya apa? Oh, berarti ini dulu, function dulu, baru control statement. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin kita tanya jawab aja, teman-teman. Teman-teman lagi kesulitan di mana? Ada yang mau saya bantu? Atau gimana? Boleh. Atau gini aja deh, kita masuk ke Golang aja. Tapi nggak sampai selesai teman-teman ya. Paling, soalnya tinggal 7 menit nih. Nah, kita masuk Golang teman-teman. Pengenalan dan instalasi Golang. Go. Bahasa pemrograman open source yang mudah dipahami dan kinerjanya efisien. Kenali dan pelajari detail interaksi dari Windows hingga Linux. Nah, kita akan install nih teman-teman. Silakan nanti tugasnya teman-teman cuma install aja. Kalau belum, kalau udah ya alhamdulillah. Kenali Golang, simplicity, ekspresi code, kinerja dan efisiensi, ekosistem dan komunitas. Golang memiliki sintaks yang lebih mudah dipahami dan lebih sedikit kode daripada bahasa pemrograman lain. Iya, karena ya gimana ya, Golang itu emang simple gitu teman-teman. Jadi kita mau ngapain ya codingannya dikit gitu daripada bahasa pemrograman yang lain. Kita bandingin ya, boleh kita bandingin nih. Ketika teman-teman pernah belajar Java, pasti pernah kan? Nah, Java, Java Online Compiler misalkan. Nah, ini aku biasanya kalau misalkan mau nyoba Java atau bahasa pemrograman yang lain, tinggal ketik aja online compiler gitu kan. Terus Golang online compiler. Online compiler. Bisa kita bandingin teman-teman. Sebentar. Sorry. Nah, ketika untuk ngeran Hello World di Golang, teman-teman bisa bandingin. Di sini kan kalau misalkan di Java itu kan codingannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa namanya? Enggak terhitung dari spasi ya. Ini aja ini dihapus. Nah, 6 ya. Golang dia cuma butuh berapa nih? Ini enggak perlu komentar. 1, 5. 5 aja. Package apa? Importnya apa? Fungsinya apa yang apa namanya dilakuin gitu kan, terus ditutup udah. Kalau Java dia butuh 6. Import Java util ini kayaknya nggak perlu sih kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Nah, bisa nggak? Oh bisa teman-teman. Jadi sama ya 5 ya. Oke, nggak apa-apa saya nggak masalah masih sama. Oke. Terus eh di Java ketika dia bikin function gitu kan, dia butuh sebuah kelas gitu kan. Sebuah kelas dulu, kelasnya apa? Kalau di Golang nggak perlu kelas gitu kan, nggak ada yang namanya kelas di sini. Tinggal fungsinya doang gitu kan. Terus function main gitu kan. Nah di sini harus ngetik dari awal public static void main gitu kan. Nah di sini tinggal fun main, udah simple, simple but elegan gitu teman-teman. Function main fun gitu, bahkan disingkat fun gitu kan. Terus di sini ada argumennya gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak dikasih argumen mainnya, dia nggak mau gitu kan. Jadi dia harus ada argumen string arguments gitu. Kalau di Golang nggak usah, nggak perlu gitu kan. Ya udah, Fang main dia yang pertama kali di hit sama eh, intinya dia main atau core functionnya yang di hit pertama kali itu ini gitu teman-teman. Terus untuk ngeprint ke konsol dia butuh ini dari kelas sistem terus eh, masuk ke metodenya atau mungkin class out, terus masuk ke fungsinya println gitu kan atau printf atau apa gitu. Banyak kayaknya printnya. Baru bisa kita tulis argumennya hello world. Kalau Golang udah fmt println udah selesai, nggak perlu titik koma, udah jalan dia. Nah, di sini harus titik koma gitu kan. Nah bedanya itu teman-teman. Jadi dia simple. Kalau misalkan ada titik komanya, dia bisa di kanan gitu kan. System out println. Halo. Ya kan? Ya nggak bisa.
gitu kan. Ulang titik koma. Ya kalau misalkan kurang titik koma, dia marah-marah, nggak mau titik koma, harus kasih titik koma gitu kan. Oke. Nah, boleh gitu kan. Tapi kalau di sini bisa nggak kira-kira? Nggak boleh. Jadi harus di enter gitu. Jadi untuk misain antara code satu dengan code yang lain, bedanya ini sih. Jadi kalau misalkan dia bisa ke kanan jauh ke sampai ke Merauke gitu kan. Kalau di sini, tapi dibisain pakai titik koma. Kalau di Golang dia di enter aja. Titik koma kayaknya nggak boleh deh. Malah malah dimarahin kayaknya. Boleh teman-teman. Hehehe, boleh nih. Berarti bisa ya teman-teman ya. Saya malah baru tahu ini. Jadi kalau misalkan misain antara coding, ya dia bisa pakai titik koma atau enggak gitu. Bisa teman-teman. Sorry, sorry. Wah, nggak valid nih. Oke. Ya gitulah intinya. Tapi kalau misalkan Golang biasanya tanpa titik koma teman-teman. Kalau ada titik koma malah aneh sih. Jadi harus tidak aja. Nah, gini. Gitu teman-teman untuk Golang. Jadi emang simple banget, simple but elegan. Kita akan belajar nanti Golang. Terus yang kedua, kinerja dan efisiensi. Dia memiliki performa yang cepat dan pengelolaan memori yang bagus gitu. Jadi ada garbage collectornya juga kayak Java gitu kan. Tapi dia lebih kecil lagi. Dan sekarang komunitasnya udah banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman mau belajar dimanapun pasti bisa gitu. Dan terintegrasi dan dukungan online gratis. Karena ya kekuatan open source teman-teman, kekuatan komunitas pasti akan sangat bagus gitu. Oke, paling itu dulu untuk introduction ke Golang ya. Besok kita akan lanjut. Kenapa sih kita harus milih Golang gitu kan? Terus installnya gimana di Windows, installnya di Linux gimana, terus code auditornya gimana. Nah, nanti akan kita bikin function Hello World pertama kali gitu kan. Nah, terus udah selesai. Kita akan lanjut ke tutorial-tutorial yang selanjutnya. Oke, untuk malam ini ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya akhiri? Halo, Kak. Boleh? Mau nanya yang Kit ini, Kit pushnya ke Richard ini gimana ya, Kak? Ke recheck gimana tuh? Saya kirim ke WA-nya kakak ya. Boleh. Rechecknya gimana tuh? Nih latihan satu Mbak Rafita nih. Oke, ya ini. Halo Kak Elmi, bla 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 bla. Oke, approve. Sorry. Nice. Udah ada foldernya ya teman-teman ya. Nah, nice. Baru di merge. Nah, oh, di git pull dulu Mas. Git pull dulu, baru di git push. Coba, coba di git pull dulu. Itu kan ada notifnya tuh. Iya. File it to push some refs to bla bla bla. Git pull before you pushing again. Jadi di git pull dulu, baru di git push gitu. Jadi dibaca aja errornya Mas, kalau misalkan bingung. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Karena udah jam 9. Jangan lupa untuk ngisi itu dulu ya teman-teman. Feedback untuk minggu kemarin. Yang linknya ini aku share lagi deh. Kalau misalkan ada yang hilang. Tapi kayaknya nggak mungkin hilang deh. Nah, ini. Ting. Nah, tuh. Oke, kita sebelum akhirnya kita foto dulu teman-teman. Foto bersama. Silahkan dibuka kameranya. Boleh. Kalau nggak bisa, boleh pakai
HP boleh. Oke. Yuk yang lain yuk. Mbak Vidya, Mbak Rahma, Mbak Nabila, Mbak Dia, Mas Isrian, Mas Dava, Mas Tegar. Yuk open cam yuk. 1 menit aja, nggak sampai malah. Wah, baru skincarean nih Mbak Vidya nih. Oke, Mas Tegar, Mas Isrian, Mas Dia, Mas Dia, Mbak Dia, Mbak Nabila, yuk, 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 yuk. Oke, ini aja. Oke, siap. Kita bergaya aja dulu teman-teman di depan kamera, silahkan. Saya hitung sampai 3, 1, 3. Hitungan apa itu? Oke, kita ulangi lagi teman-teman, 2 kali ya. Sebentar. 1 kali lagi. Wah, ini Mbak Nabila baru muncul nih. Yuk, 2 kali ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Nice. Oke, thank you teman-teman untuk malam ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan tanya di grup boleh, di personal boleh. Untuk akhir ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.